109 tokoh telah dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menjadi calon menteri dan wakil menteri, serta kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil ratusan tokoh ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta pada 14 dan 15 Oktober 2024. Para tokoh ini dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di Kabinet Prabowo Gibran. 109 tokoh yang telah dipanggil kemudian berkumpul di kediaman Prabowo di Hambalang pada 16 Oktober 2024. Sebagai calon menteri, mereka mendapat pembekalan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jika melihat jumlah tokoh tersebut, jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Gibran diprediksi akan lebih banyak dibandingkan era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Bahkan beredar kabar Kabinet Prabowo Gibran akan diisi oleh lebih dari 44 kementerian dan 59 wakil menteri. Presiden terpilih Prabowo Subianto pun tak menampik mengenai kabinet gemuk di pemerintahannya nanti bersama Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sebagian hal yang lumrah lantaran Indonesia merupakan negara yang besar. Namun jika dibandingkan dengan negara yang populasinya lebih banyak dari Indonesia, seperti Amerika Serikat dan Cina, jumlah kementerian di Indonesia lebih banyak. Amerika dengan jumlah penduduk 364 juta hanya diisi oleh 15 setingkat menteri. Adapun Cina dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar diisi oleh 21 kementerian. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik 20 Oktober besok hari. Masyarakat berharap banyak untuk pemerintahan baru demi mencapai Indonesia Emas 2045. Harapannya nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang terpilih bisa lebih menumbuhkan sinergi gitu antara masyarakat untuk kemudian mengambil peluang juga ya menuju Indonesia 2045, visi Indonesia 2045 juga mungkin bisa direalisasikan juga. Itu PR terbesarnya itu untuk mesejahterakan guru-guru, apalagi kan di sini kan Indonesia itu butuh banget yang namanya pemuda generasi emas untuk menuju generasi emas 2045. Itu kita harus mencerdaskan bangsa, terus juga pendidikan juga harus merata. Nah, seperti itu. PR terbesarnya mungkin balik lagi tadi, generasi muda itu banyak banget yang justru setelah lulus tuh menjadi pengangguran. Padahal tuh banyak banget peluang-peluang yang bisa pemerintah angkat. Dan sebenarnya tuh generasi muda itu juga banyak potensinya gitu loh. Jadi semoga aja pemerataan pengangkatan sebagai kabinet dan juga yang lain-lainnya tuh bisa diadaptasi kayak gitu. Itu yang tadi saya bilang itu bahwasanya tuh yang di Papua itu kan masih banyak konflik ya antara suku itu. Jadi kan banyak juga antara dari segi TNI-nya atau dari segi suku pedalaman Papuanya yang tidak tahu gimana ya cara apa pada masa kininya gitu loh, pada masa masih modernisasi gitu. Itu aja sih. Saya harap untuk bagian teknis pertahanan dan keamanan negara lebih ditingkatkan dikarenakan saya mengingat dengan kasus kondisi yang sebelumnya tentang permasalahan kebocoran privasi dan keamanan negara. Untuk itu, dan saya juga berharap secara keseluruhan baik sebagai presiden wakil kepresidentalan Indonesia, saya juga berharap bahwa Indonesia tetap menjadi generasi emas yang lebih lanjut sesuai dengan janji-janjinya yang sebelumnya pada di debat presiden sebelumnya.